Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sedulur misteri. Kali ini kita lagi berdua aja. Saya lagi jalan-jalan di Pantai Bum, salah satu destinasi wisata di Banyuwangi. Di Pantai Bum ini memiliki banyak cerita dan kisah masa lalu dan pernah terjadi tragedi di Pantai Bum ini. Kita akan menguak cerita dan sejarahnya. Kita berdua ditemani sama Mas Hasril. Ini Mas Hasril lagi foto-foto dia. Nanti kita akan panggil dia, kita ngobrol-ngobrol di sini aja. Mas. Ya Mas. Ya Mas. Kita duduk sini aja Mas. Habis foto-foto tadi ngelihat pemandangan-pemandangan Pantai Bum yang baru lah. Dari apa namanya, kan beda sekali kan Mas sama yang zaman dulu kan? Ya, kalau Pantai Bum yang sekarang sama dulu sangat beda sekali ya Mas ya. Jadi melalui beberapa tahap generasi Mas. Jadi ada generasi era prasejarah sama generasi sejarah. Ya. Gitu. Jadi memang pantai ini kan memang pelabuhan. Ya. Pelabuhan ini memang pelabuhan tertua. Jadi pelabuhan ini sempat dijadikan tempat pusat perdagangan. Jadi tempat bersandarnya para saudagar, bersandarnya para kayak dari Inggris, Belanda, Jepang, dan beberapa daerah-daerah lain Mas yang ada di Indonesia. Jadi mereka memang berlabuhnya di Pantai Bum ini untuk melakukan perdagangan di wilayah Blambangan ini. Jadi memang di sini tempat perdagangan yang paling strategis Mas, dengan jumlah dagang ribuan orang dari berbagai negara dan berbagai daerah. Dan pusatnya itu bersandarnya di sini. Nah, pada zaman sejarahnya, pelabuhan itu memang sempat dijadikan tempat penyeberangan antara Banyuwangi dan Bali. Gitu loh. Jadi Jawa, Bali gitu. Sebelum yang sekarang Pantai Ketapang, Pelabuhan Ketapang. Gitu loh. Jadi di sini memang tempat yang sangat bagus dan sangat strategis untuk melakukan transaksi perdagangan, untuk melakukan penyeberangan dari Banyuwangi dan Bali. Makanya kan di sini ada kayak tempat gedung-gedung tua, gedung-gedung tua, apa namanya, tempat penyimpanan ikan, tempat gudang-gudang barang gitu di Banyuwangi sini. Jadi memang kalau saya boleh flashback sedikit ya, sama lokasi yang dulu kita pernah review itu yang di asrama Inggrisan itu kan memang dulu tempat mereka berkantor atau menjadi tempat hotel atau loji penginapan mereka. Jadi memang kalau Pantai Bum sama yang di asrama Inggrisan itu memang sangat berkoneksi sekali ya Mas ya. Iya. Di samping karena memang jaraknya juga tidak terlalu jauh, bisa ditempuh dengan jalan kaki. Nah memang kan kenapa di sini itu tempat perdagangan yang paling strategis gitu Mas? Karena kan pulau-pulau atau tempat penyeberangan gitu kan sangat dekat sekali dengan sini. Makanya di depannya asrama Inggrisan tuh di Taman Blambangan itu sempat dijadikan Tegaloji atau tempat penampungan barang-barang yang ada di situ. Iya. Pantai Bum ini dulunya tidak secantik ini atau seindah ini memang. Karena sekarang sudah banyak melalui tahap perbaikan-perbaikan dan sekarang memang dijadikan salah satu destinasi wisata andalan di kota Banyuwangi. Dulu namanya memang bukan Pantai Bum, THR, Taman Hiburan Rakyat. Oh iya, dulu zaman sekitar beberapa puluh tahun yang lalu itu memang namanya Taman THR, Taman Hiburan Rakyat ya. Jadi belabuh-belabuhnya nelayan, belabuh-belabuhnya para pedagang dulu itu memang di breakwater ini, di belakang kita ini. Jadi banyak sekali Mas cerita sejarah, cerita masa dulu gitu. Sampai ini kan sempat terjadi peperangan antara Tanah Blambangan dan Belanda. Gitu loh. Jadi sempat ada peperangan dan menewaskan tentara TNI Angkatan Laut. Oh ya. Jadi makamnya ada di sebelah sini. Mas, satu lagi Mas. Di sini kan dulu pernah terjadi tragedi Inkai Mas. Saya pengen ngajak Mas Hasril ke tempat itu. Bisa Mas Hasril nanti bantu menceritakan apa yang terjadi pada zaman itu ya Mas ya. Kita langsung ke sana aja Mas ya. Iya. Oke. Sedulur misteri, di belakang kita adalah Tugu Inkai
Tugu untuk memperingati kejadian di mana pada waktu itu sempat terjadi tragedi tenggelamnya para karate-karate yang ada di Banyuwangi. Alangkah baiknya kita berdoa dulu untuk memberikan penghormatan kepada mereka-mereka yang menjadi korban di tempat ini. Nah, jadi saya akan lanjutkan. Kalau di belakang kita ini, Tugu Inkai ini pada waktu itu sempat terjadi tragedi tenggelamnya para karate-do atau para karate-karate yang sedang melakukan pelatihan di Pantai Bum. Mas Azril bisa bantu saya untuk menjelaskan terjadinya tragedi Inkai pada waktu itu. Ya, jadi ceritanya begini Mas. Jadi pada waktu itu para karate itu kan sedang latihan. Jadi tepatnya itu ada di itu Mas, di pantai Pulau Santen. Di seberangan pantai Pulau Santen. Gitu loh. Jadi mereka ini kan di Belambangan, latihannya kan di Belambangan, mungkin mengikuti tes atau ajang perlombaan di Belambangan. Nah, jadi dia jalan-jalan dulu di pantai Pulau Santen itu. Nah, pada saat jalan-jalan di pantai Pulau Santen, pelatihnya atau instrukturnya itu memang memberitahukan kalau tesnya itu akan segera dimulai. Jadi untuk mempersingkat waktu, mereka melewati muara, muara yang ada di sebelah selatan Pantai Bum. Gitu Ya. Jadi kan antara muara kalau lewat Pantai Bum kan dekat ke Belambangan. Iya, jadi biar tidak memutar jalan melewati muara itu. Ya. Nah, pada saat dia melewati muara, mungkin airnya itu sekitaran sedengkul. Ya, selutut. Pas beberapa yang menyeberang, airnya selutut kan. Jadi ada ombak besar datang dan pasirnya tuh agak sedikit kayak menggeser ke tengah laut. Gitu loh. Nah, pada saat mereka itu hampir tenggelam, jadi teman-temannya ini menolong dan turun ke laut. Masuk ke air dan akhirnya semuanya ikut terseret gitu. Jadi ikut terseret. Jadi ada beberapa yang bisa diambil jasadnya dan ada beberapa yang hilang. Kalau saya lihat dan saya baca di Tugu Prasasti belakang saya ini ada tertulis 26 korban karate dari Inkai yang salah satunya juga adalah seorang pelatihnya. Kalau dari perkiraan Mas Azril itu terjadinya mereka tenggelam itu karena apa, Mas? Ada faktor apa sih? Jadi memang yang saya lihat pas saya ke sana tadi mengecek gitu kan, memang dari pergeseran pasir yang dia injak, kan airnya itu kan dari sisi barat, air dari sisi barat. Jadi air sisi barat itu mengalir kan Mas? Aliran air kali atau sungainya dari sisi barat mengalir ke timur. Nah, pas pada waktu itu ombak datang. Ombak kan datang menyelimuti atau menyirami anak itu kan ada ke atas gitu kan. Jadi dia ombak itu kan langsung ke laut, otomatis kan pasir itu kan menggeser gini. Gitu. Pasir itu memang menggeser gini. Jadi mereka itu terhisap pasir yang menggeser ke laut itu. Gitu loh Mas. Yang memang yang saya lihat di beberapa tempat, saya melihat ada salah satu makhluk astral yang menempati di daerah situ. Gitu loh. Daerah situ. Dan saya memang melihat itu kan seperti ada kerajaan jin, tapi pusatnya itu ada di Pantai Watu Dodol. Pusatnya ada di Pantai Watu Dodol dan di sini adalah halaman belakang dapurnya. Jadi di Pantai Bum ini adalah halaman belakang dapurnya. Dan saya melihat ada sesosok memakai baju putih-putih yang berjejer mengelilingi di halaman belakang kerajaan itu Mas. Jadi seperti ini. Kalau saya ambil kesimpulan bahwa kejadian tragedi Inkai ini tidak karena faktor dari makhluk astral atau penunggu di belakang ini. Jadi memang menurut pengamatan saya memang di pesisir pantai itu ombaknya kan memang cenderung besar dan pantainya itu begitu ombak menggulung dan kembalinya ombak ke laut itu memang menghisap pasir atau benda-benda yang ada di depannya dia yang dia gulung.
Menurut logikanya seperti itu aja, Mm-mm. gitu loh. Dan banyak orang indigo yang bilang dari salah satu dari mereka ada yang menjadi raja di Pantai Bumini, Mm-mm. dan ada yang bilang lagi mereka adalah menjadi prajurit-prajurit Nyi Roro Kidul, Mm. gitu loh. Itu semua persepsi masing-masing. Iya, Kalau iya. saya memikirnya secara logika aja. Iya, iya, betul. Jadi jangan segala-gala hal kejadian selalu dihubungkan dengan makhluk astral, Mas ya. Iya, Kita harus tetap mengutamakan logika dulu tanpa harus menyalahkan makhluk astral yang terkadang mereka juga nggak mesti melakukannya, tapi jadi kambing hitam kadang-kadang. Ya. Terima kasih sudah mengikuti video mitos misteri Tanah Using. Kita akan tutup perjalanan kita di sini. Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.